Shalom, selamat pagi sahabat Yesus, cinta Alkitab. Kita bertemu di hari Kamis. Kita membuka pertemuan kita, pembacaan dan perenungan di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Segala puji syukur bagi Engkau Bapa di dalam Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami. Kami mau bawa puji dan syukur hanya kepada Engkau, sebab Engkau Allah kami yang layak kami sembah. Engkau Allah kami yang layak kami puja. Engkau Allah yang baik, yang selalu baik dalam kehidupan kami. Biar segala kehendak-Mu jadi atas hidup kami Bapa, di bumi seperti di sorga. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami datang lagi dengan kerendahan hati. Tuhan buka hati dan telinga kami untuk belajar tentang firman Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan boleh diperbaharui oleh firman-Mu. Kami boleh dikuatkan menghadapi segala tantangan di dalam hidup kami. Terima kasih, kami percaya Roh Kudus-Mu menyertai setiap kami. Kami buka pertemuan kami di dalam doa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Kita masuk hari ini dalam pembacaan di Perjanjian Baru. Kita sudah masuk Matius 19 ayat 1 sampai 30. Matius 19 ayat 1 sampai 12 dikasih judul perceraian dalam Bible bahasa Indonesia, tapi dalam Bible bahasa Inggris di New King James Version dikasih judul Marriage and Divorce, pernikahan dan perceraian. Kita mulai ayat pertama. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Saudara, kita bisa baca lagi di Matius pasal 18, pengajaran-pengajaran apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita sudah baca pada minggu lalu. Dan dikatakan setelah dia mengajarkan, lalu dia berangkat dari Galilea. Yesus dan murid-muridnya pergi dari Galilea ke daerah Yudea. Kita masih ingat di seberang sungai Yordan, ya, daerah Yudea, di mana Tuhan Yesus dibaptiskan di sungai Yordan, dan dikatakan juga banyak orang mengikuti dia. Dan Yesus menyembuhkan mereka. Jadi yang datang itu adalah orang-orang sakit dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Ayat ketiga, maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki dan akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Saudara, saya sudah bahas mengenai perceraian ketika kita membahas dan membaca dan membahas di dalam Matius 5 ayat 31 sampai 32, yaitu tentang pernikahan yang sakral, atau pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan mengikat. Marriage is sacred and binding. Ya, kita sudah baca dan bahas Matius pasal 5. Yang salah satu ini merupakan pengajaran Tuhan Yesus. Pengajaran Tuhan Yesus waktu ia berkhotbah di bukit. Dan ini juga merupakan antitesis yang ketiga dari 6 antitesis yang ada di dalam Matius pasal 5. Kita sudah pelajari. Kita tahu, saudara yang baru mendengar sekarang, apa sih antitesis itu? Kita tahu antitesis adalah suatu hukum perjanjian lama atau hukum Taurat yang Tuhan Yesus sempurnakan di dalam perjanjian baru. Contohnya, Musa atau hukum Taurat mengatakan demikian. Tetapi aku, Yesus, mengatakan ini. Ya, ada sedikit yang Tuhan Yesus tambahkan. Dalam perjanjian lama mengatakan jangan membunuh.
Tetapi aku, Yesus mengatakan orang yang marah pada saudaranya sudah melakukan pembunuhan dalam hatinya. Jadi ini maksudnya antitesis. Dan saudara yang setia mengikuti pelajaran Alkitab ini tentu masih ingat dengan penjelasan saya waktu saya membahas Matius pasal 5 beberapa bulan yang lalu. Orang Farisi bertanya untuk mencobai Tuhan Yesus. Beginilah ini orang Farisi. Ya, mereka selalu tanya bukan karena pengen tahu atau lebih banyak tahu atau haus akan firman Tuhan, tetapi cuma mau menguji Yesus. Mereka bertanya, apakah boleh seseorang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Tetapi Tuhan Yesus mengatakan apa yang firman katakan di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 24. Tuhan Yesus mengutip ini. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman Tuhan Yesus menegaskan sekali lagi sesuai yang ada di dalam firman Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, saudara, Tuhan Yesus mengutip apa yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24. Firman yang ada di sana. Tetapi orang-orang Farisi ini masih berbantah-bantahan membantah. Kalau begitu, kenapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Yesus mengatakan kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Lalu Yesus melanjutkan, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Saudara, sejak awal Allah mempunyai rencana yang indah tentang suatu pernikahan dan keluarga. Tetapi karena dosa ketidaktaatan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, maka iblis merusak citra dan rencana Allah akan rumah tangga yang ideal itu. Orang Farisi ini mau tanya, apa jawab Yesus tentang perceraian? Orang Farisi menganggap bahwa perceraian adalah sesuatu yang Musa perbolehkan. Mereka mau Yesus setuju dengan surat cerai karena orang Farisi menganut aliran bebas tentang pernikahan. Mereka bisa menceraikan istrinya kalau istrinya itu misalnya ya sudah tidak cantik, atau karena suatu kecelakaan, tangannya buntungkah, kakinya buntung, atau matanya menjadi juling atau gimana, karena sesuatu yang fisikal ya. Nah, mereka bisa menceraikan. Tetapi Tuhan Yesus menegaskan bahwa Musa memperbolehkan seorang laki-laki atau suami menceraikan atau memberikan surat cerai kepada istrinya. Semua itu hanya karena kekerasan hati manusia, hati laki-laki itu. Mereka yang mencari-cari alasan untuk membenarkan diri supaya bisa kawin lagi misalnya. Nah, itu dikatakan kenapa Musa mengeluarkan surat cerai, karena kekerasan hati manusia. Dan karena kekerasan hati manusia inilah maka Yesus mengatakan bahwa perceraian dibolehkan kalau ada ketidaksetiaan, atau ada penyelewengan, ada perzinahan dari salah satu pasangan. Apakah suami yang menyeleweng atau istri? Kalau ada penyelewengan seksual, perzinahan di dalam hubungan suami istri, berarti one flesh, satu daging. Sebagai suami istri itu sudah tercemari. Penyelewengan seksual merusak kesatuan daging dalam sebuah pernikahan. Kita teruskan ayat 10. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata, Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Saudara, setelah mendengar hal tentang pernikahan dan perceraian antara hubungan suami dan istri, murid-murid Yesus jadi berkata, kalau gitu lebih baik gak usah kawin dah.
Mereka takut ya. Tapi Tuhan Yesus menegaskan lagi bahwa hal ini hanyalah untuk mereka. Hal tidak kawin ini hanya untuk mereka yang dikasih karunia untuk tidak menikah. Dikatakan ada orang yang tidak menikah karena ia memang lahir demikian. Ada yang tidak menikah karena dijadikan oleh orang lain. Misalnya seorang anak yang sejak kecil melihat perkelahian atau ketidakharmonisan dalam keluarga antara ibu dan ayahnya. Dan kemudian ia memutuskan dalam hatinya, kalau gede nanti gua gak usah kawin aja dah. Nah, kalau hal ini tidak menjadikan dia berdosa, is okay, itu pilihannya. Tetapi kalau dia tidak kawin, tapi malah cuma ganti-ganti pasangan dan jajan-jajan, ini malah membawa malapetaka dan dosa yang lebih besar. Tapi juga Tuhan Yesus mengatakan ada yang tidak menikah atau kawin karena kemauannya sendiri, karena kerajaan sorga. Yaitu pastor-pastor, ya suster-suster atau nuns yang tidak menikah, mereka mengabdikan diri kepada pelayanan Tuhan. Kita teruskan dengan perikop yang kedua, Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Saudara, kita sudah bahas tentang anak-anak kecil di mata Tuhan Yesus pada pasal 18 ayat 1-5 pada minggu lalu, ketika murid-murid Tuhan Yesus bertanya siapa yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Dan Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang mau menjadi seperti anak kecil yang lugu, yang murni hatinya dan rendah hati. Seperti seorang anak kecil inilah, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Ditambahkan juga pada pasal 18 ayat 1-5, barang siapa menyambut anak-anak kecil ini, dia juga menyambut aku, menyambut Tuhan Yesus. Ini semua Tuhan Yesus katakan di pasal 18, saudara. Dan sekarang kita membahas pasal 19. Jadi hanya satu pasal sebelumnya. Tuhan Yesus mengajarkan tentang anak kecil ini kepada murid-muridnya. Dan sekarang murid-muridnya malah memarahi orang-orang yang datang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Orang-orang ini membawa anak-anak kecil ini untuk ditumpangi tangan dan didoakan oleh Tuhan Yesus. Dan murid-murid ini tidak ingat apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang anak-anak kecil ini. Ya, baru satu pasal dia sudah lupa, mereka sudah lupa. Tetapi Tuhan Yesus sekali lagi mengingatkan murid-muridnya untuk membiarkan anak-anak itu datang kepadanya. Dikatakan kepada mereka, bawa anak-anak ini, orang ini, mereka inilah yang empunya kerajaan sorga. Terus Yesus meletakkan tangannya dan memberkati anak-anak ini. Kita baca seterusnya dengan perikop yang ketiga, orang muda yang kaya. Ayat 16-22. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus mengungkapkan tentang hukum Taurat ya, dan juga hukum kasih. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Luar biasa. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih hati, sebab banyak hartanya. Saudara, dalam Bible bahasa Inggris lebih jelas saya baca di sana untuk ayat yang 16-17 ya. Ayat 16-17. Guru, perbuatan apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan, good teacher, what good things shall I do that I may have eternal life?
Guru yang baik. Apa yang harus kulakukan untuk memperoleh kehidupan kekal? Orang ini memanggil atau mengatakan guru yang baik, good teacher, kepada Yesus. Dan ayat 17, Tuhan Yesus mengatakan kepada orang ini, "Why do you call me good? No one is good but one, that is God." Ya, lebih jelas, lebih enak ya juga. Jadi saya lebih enak baca dalam bahasa Inggris. "Mengapa kamu katakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik, hanya satu yang baik, yaitu Allah." Orang ini mengatakan dia sudah melakukan semua yang ada dalam hukum Taurat. Tidak membunuh, tidak berzina, menghormati orang tua, tidak mencuri, dan sebagainya. Semuanya itu telah dia lakukan. Apalagi yang kurang yang harus kulakukan? Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau mau sempurna, pergilah, jual segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datang dan ikut aku. Tetapi ketika orang muda ini mendengar perkataan itu, dia tidak jadi ikut Tuhan Yesus. Dia pergi karena hartanya banyak. Kita akan bahas nanti dalam Rema. Kita teruskan ayat 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang yang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin." Tuhan Yesus mengatakan sukar, susah bagi orang kaya untuk masuk dalam kerajaan sorga karena hatinya berpaut atau berada pada hartanya. Hal ini diumpamakan seperti seekor unta yang lebih mudah masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini adalah suatu kiasan, perumpamaan ataupun metafor ya. Dan murid-murid Yesus pun sudah mengerti dengan segala macam perumpamaan karena mereka sudah lama mengikuti Tuhan Yesus dan mereka sudah mendengarkan, juga sudah belajar dari Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus banyak menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Jadi murid-murid sudah mengerti. Ya, mereka bilang, kalau begitu siapa dong yang dapat diselamatkan? Dan Tuhan Yesus mengatakan, mungkin bagi manusia itu mustahil. Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Perikop yang terakhir, upah mengikut Yesus, ayat 27-30. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Tanya upah ini. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Saudara, Petrus sebagai seorang murid yang selalu berani buka mulutnya, ya. Dia tanyakan, "Kami sudah tinggalkan segala sesuatu Tuhan untuk ikut Engkau. Apa yang akan kami peroleh?" Tuhan Yesus mengatakan suatu janji yang luar biasa, bahwa ke-12 murid ini, mereka akan duduk di atas 12 tahta. Dan mereka akan menghakimi 12 suku Israel. Ke-12 murid ini tentu saja tidak termasuk Yudas Iskariot, sang pengkhianat itu ya. Tapi termasuk Matias yang menggantikannya. Jadi jumlah muridnya tetap 12. Yesus juga mengatakan bahwa setiap orang yang karena namanya nama Yesus meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapak ibunya, anak, ladangnya, atau karir mereka ini akan menerima 100 kali lipat. Dan mereka akan memperoleh hidup yang kekal.
Dan dikatakan yang terakhir, banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kita akan bahas apa rema dari pembahasan hari ini. Yang pertama, saudara, Yesus berkata, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Ya, pembahasan cukup panjang, jadi makanya saya hari ini tidak ada pujian ya, karena mengingat waktu. Jadi alasan yang diperkenankan untuk perceraian, saudara, adalah perzinahan. Dan saya tambahkan penganiayaan untuk saat ini. Penganiayaan dalam rumah tangga. Dalam Bible tidak dimasukkan. Mungkin pada waktu itu ya, submission atau ketundukan seorang istri kepada suami adalah suatu hal yang otomatis. Suami baik atau tidak baik, istri tetap harus tunduk pada waktu itu mungkin ya. Karena sistem patriarki. Sistem patriarki, kuasa ada di tangan laki-laki. Jadi wanita atau istri waktu itu mungkin tidak banyak bicara. Ya. Waktu itu mereka tidak banyak bicara atau mengungkapkan soal penganiayaan dan sebagainya. Pokoknya istri tunduk begitu. Atau memang pada waktu itu penganiayaan suami terhadap istri atau sebaliknya itu tidak banyak terjadi. Makanya alasan yang diperbolehkan hanya perzinahan. Tapi dengan waktu saya tambahkan juga penganiayaan dalam rumah tangga. Perzinahan dan penganiayaan menandakan tidak adanya lagi kesatuan daging atau one flesh dalam rumah tangga tersebut. Yesus melanjutkan kalau suami menceraikan istrinya karena hal-hal lain ya, istrinya sakit, tidak bisa melayani suaminya lagi, tidak menarik lagi, pokoknya alasan-alasan yang selfish atau egois. Dan suami ini terus menikah lagi, maka dia sudah berzina. Dan suami ini dapat membuat istrinya juga berdosa atau berzina. Ya, dia mau kawin lagi, dia ceraikan istrinya yang tidak tahu apa-apa. Nah, istrinya ini mungkin belum takut akan Tuhan, jadi dia terlibat hubungan seksual dengan laki-laki lain tanpa menikah misalnya. Jadi dia menjadikan istrinya juga seorang pezina, menjadikan dia berdosa. Rema kedua, murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Tentang menikah dan tidak menikah. Saudara, segala yang kita lakukan dengan takut akan Tuhan dan dengan iman. Kalau memang itu panggilanmu untuk tidak menikah, supaya engkau bisa melayani Tuhan dengan seluruh keberadaanmu, lakukan. Tapi zaman sekarang ini banyak yang tidak mau menikah karena takut tanggung jawab. Banyak laki-laki yang takut tanggung jawab. Mereka mau ambil enaknya sendiri. Mau haknya untuk dilayani oleh wanita, tapi tidak mau ambil tanggung jawabnya untuk menjadi pemberi nafkah. Kalau soal pekerjaan, duit, emansipasi ya. Yang lain-lain emansipasi. Tapi untuk suatu yang lain, perempuan lebih banyak tugasnya daripada laki-laki. Saya sudah bahas hal itu. Nah, zaman sekarang, banyak pasangan-pasangan zaman sekarang, zaman ini, bukan saja pasangan muda, tapi juga yang sudah tua, yang sudah berumur pun memilih untuk berhubungan secara casual. Ya, mereka hidup bersama tapi tidak menikah. Alasannya, saya udah bertanya beberapa teman ya, saya sih bukan mau mengoreksi mereka, tapi untuk mengingatkan gitu. Ada teman, tetapi mereka bilang, apa gunanya sih secari kertas? Bilang gitu, it's only about paper. Mereka bilang begitu. Atau juga ada yang bilang, will be easier gitu kan. Lebih gampang, kalau nggak cocok ya gampang, keluar aja begitu. Nggak ribet lagi tentang anak, tentang harta gono gini atau segala macam. Mereka ini sudah kehilangan makna perkawinan atau pernikahan. Marriage, pernikahan, bukan cuma soal secari kertas nikah, tapi perjanjian sakral antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Nah, hal-hal ini terjadi banyak di negara-negara barat, saudara. Hidup bersama tanpa nikah sudah menjadi sesuatu hal yang lumrah, yang biasa, yang normal, yang dinormalkan, yang diterima oleh masyarakat sekitar. Tapi saya melihat dari hal ini akar dari hal ini adalah fear, takut
ketakutan, ya. Akar dari mereka yang tidak mau lagi menikah secara resmi adalah fear, takut. Takut gagal lagi, takut repot urus ini itu kalau gagal, takut tanggung jawab. Nah ini, roh ketakutan ini berasal dari si iblis. Karena Allah kita memberikan kita yang percaya bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kalau kita ada roh ketertiban, kita tidak akan sesuka-sukanya hidup, ya. Kita akan tertib menurut firman Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan itu, ya. Jadi roh yang diberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, roh kasih, dan roh ketertiban. Dalam bahasa Inggris dikatakan God has not given us the spirit of fear, but spirit of power. Roh yang berkuasa, roh yang kuat, spirit of power, kita punya kuasa. Spirit of love, roh yang mengasihi, kita punya roh kasih. And spirit of the sound mind, roh kewarasan, roh pikiran yang sehat dan benar, roh ketertiban. Saudara, dimanapun kita hidup, di zaman yang sudah menghalalkan segala sesuatu yang tidak baik, yang tidak benar menjadi benar, kita mau hidup tetap untuk memegang kebenaran itu. Yang ketiga saudara, rema ketiga, murid-muridnya memarahi orang-orang itu yang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Padahal pada pasal sebelumnya Tuhan Yesus mengajar mereka untuk belajar dari anak-anak kecil ini. Kadang kita seperti murid-murid Tuhan Yesus, saudara. Kita sudah mendengar banyak tentang pengajaran yang diajarkan oleh firman Tuhan, tapi kita sering lupa. Jangan kita membeda-bedakan orang, ya. Jangan menganggap remeh orang-orang yang kelihatannya kecil dan tidak berarti. Saya sudah bahas ini di pasal 18 pada minggu lalu. Kita beritakan firman pada setiap orang. Jangan kita bilang, dia mah udah susah berubah, keras kepala, degil, sombong, susah ditegur, susah dah, nggak usah diinjili lagi. Saya mengalami hal yang seperti ini. Kadang saya merasa frustasi juga, tapi saya selalu ingat firman Tuhan. Tugas kita saudara adalah untuk menabur. Jadi tidak ada selalu beban yang berat buat kita. Tugas kita hanya menabur. Katakan firman Tuhan. Perlihatkan juga dengan sikapmu. Jangan cuma perkatakan tapi sikapmu tidak mendukung apa yang kau perkatakan, yang tidak menjadi suatu kesaksian. Tapi yang kau perkatakan firman Tuhan dan engkau lakukan. Kita sudah tabur. Nah, Allah akan mengirimkan orang-orang lain untuk menyiraminya, untuk memupuknya. Dan akhirnya Allah sendiri yang akan memberikan pertumbuhan itu. Dan saya selalu pegang pernyataan profesi atau nubuatan yang diperkatakan kepada saya. Ya, sebentar. Ada suatu pastor yang menubuatkan, ya. Dia berkatakan, dia tahu apa yang saya alami. Mungkin saya tidak bercerita, kita sudah maju saja. Sesiapa yang maju dan dia melihat saya dan berkatakan bahwa keep loving them. Dia bilang keep loving them and let God do the change. Ya, tetap kasihi mereka. Biar Allah yang mengubahkan. Itu saya pegang. Jadi saya tidak ada beban untuk merubah seseorang. Saya tidak ada beban. Saya tidak merasa, aduh gimana ya ini kok orang gak berubah-ubah. Saya serahkan kepada Tuhan. Saya ingat, keep loving them. Terus kasihi mereka. Tetap kasihi mereka. Biar Allah yang mengubahkan. Let God do the change. Jadi kita tidak punya beban. Kita sudah menabur. Ya. Pegang ini saudara. Jadi kalau kita bertemu atau engkau bertemu dengan orang-orang yang degil hati, yang sombong, ya, keangkuhannya itu ya keras kepala, sombong, saudara bisa tetap dikuatkan ketika engkau tahu bahwa tugasmu adalah menabur. Menabur. Tuhan akan kirim seorang lain untuk menyiram, untuk memberikan pupuk, dan pada akhirnya roh Allah atau Allah sendiri akan mengerjakan perubahan itu pada orang tersebut. Jadi jangan kita juga menghakimi orang, ya. Oh, lu kok udah berdoa puluhan tahun katanya tapi laki lu nggak berubah-berubah, atau anak-anakmu kok nggak berubah, berarti lu berdoanya belum benar-benar tuh gitu, belum benar-benar beriman.
Jangan saudara, jangan kita berkata begitu. Kita tidak tahu rencana Tuhan. Kita bukan Tuhan yang bisa menjudge orang lain. Engkau tidak tahu apa yang digumuli oleh seseorang. Mungkin dia sudah menangis setiap malam, tapi belum terjadi. Karena ada sesuatu yang mau Tuhan lakukan yang lebih besar. Atau Tuhan mau membentuk orang ini. Saya percaya Tuhan mau membentuk saya lebih lagi. Sehingga saya terus lekat. Saya terus mengandalkan Tuhan dalam hidup saya. Kalau saya berdoa 1-2 tahun dan tiba-tiba semua berubah, puji Tuhan ya. Tetapi perseverance itu ya tidak ada pada saya. Keteguhan hati itu mungkin tidak akan sekuat. Saya tidak akan menjadi pribadi yang kuat seperti ini. Kalau setiap doa, saya doa langsung cespleng dijawab. Saya doa cespleng dijawab. Saya tidak akan lebih segigih dan sekuat ini. Tuhan ada rencana, karena itu jangan kita mendikte atau juga menghakimi orang lain yang doanya belum terjawab. Engkau mengatakan kurang doa lo, kurang iman lo, atau seperti itu ya. Kita percaya Tuhan mempunyai waktunya sendiri. Dan dia mempunyai rencana yang berbeda seorang terhadap yang lain. Jadi tetap kuat. Orang yang engkau doakan, engkau yang kasihi, belum berubah, tetap kasih mereka. Biar Tuhan yang melakukan perubahan itu. Yang keempat, Tuhan Yesus mengatakan, rema keempat, Tuhan Yesus mengatakan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini bukan berarti semua orang kaya itu susah masuk ke surga ya. Banyak orang kaya yang memakai kekayaan mereka untuk memberkati pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan ini sehubungan dengan firman yang mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di Matius 6 ayat 21 mengatakan ini. Karena banyak orang kaya yang menempatkan kekayaannya di dalam hatinya, yang seharusnya Yesuslah yang bertata di dalam hatinya, bukan hartanya. Dan orang kaya ini sudah melakukan 10 hukum Taurat, dia katakan, tapi dia lupa melakukan hukum kasih. Dia mau mencapai keselamatan dan mendapat bagian dalam kerajaan sorga dengan usahanya sendiri. Saya sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, semua hukum Taurat sudah kulakukan Tuhan. Dia melakukan apa yang baik untuk dirinya, tapi dia tidak melakukan sesuatu untuk sesamanya. Cintanya akan hartanya melebihi cintanya akan Allah dan sesamanya. Ini masalahnya. Bukan masalah orang kayanya, tapi masalah hatinya. Siapa yang bertata di dalam hatinya? Apakah hartanya atau Yesus? Apakah dia mencintai hartanya lebih daripada Allah dan lebih daripada sesama? Itu masalahnya. Jadi orang yang mencintai hartanya lebih daripada mencintai Allah dan mencintai sesamanya tidak layak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Firman mengatakan. Rema kelima, Yesus mengatakan setiap orang yang karena nama Yesus meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anaknya atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, saudara, meninggalkan keluarga di sini bukan berarti menyia-nyiakan mereka. Menyia-nyiakan keluarga. Mereka yang meninggalkan karir, pekerjaan, atau keluarganya untuk melayani Tuhan Yesus, untuk memberitakan Injil, untuk pergi ke negara-negara lain, ke suku-suku terpencil, mereka yang di dalamnya ini termasuk evangelis dan missionaries, mereka yang siap mati demi pemberitaan Injil. Ini orang-orang yang patut kita doakan, terus kita doakan. Ya, saudara, dalam suatu sesi dalam chapel time atau waktu ibadah kami ada seorang guest speaker, pembicara tamu yang berbicara tentang menjadi martir, orang yang mati demi Injil Yesus. Organisasi ini bernama The Voice of Martyrs. Ya, betapa menyeramkan dan menyedihkan mendengar dan mengetahui banyak saudara-saudara kita yang dibunuh karena iman mereka kepada Kristus. Tetapi dengan matinya martir-martir ini, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Saudara, lebih dari 1 miliar orang-orang di Cina yang beribadah secara tersembunyi, yang harus menyembunyikan identitas mereka sebagai orang Kristen. Juga yang ada di Arab, ya, di daerah Arab, daerah Iran, daerah Mesir.
Mereka di sana itu ada kartu dan dicap dengan di agamanya sudah ditulis agama Islam ya. Jadi kalau ada dalam pertemuan-pertemuan ibadah gitu orang Kristen dan orang-orang Islam ini yang sudah masuk menjadi Kristen, mereka mau masuk mereka tidak bisa karena ada penjaga. Penjaganya ini akan lihat kartu identitasnya. Kalau di situ ditulis dengan agama Islam, mereka akan diadukan. Kenapa lo orang Islam lo mau masuk ke sini ke kumpulan ibadah orang Kristen? Nah, banyak sekali yang dia ceritakan. Jadi mata saya terbuka. Kita sepertinya enak-enak saja di sini, tetapi banyak di beberapa negara mereka yang mau hidup mengenal Tuhan Yesus itu hidup dalam di bawah tanah begitu ya. Mereka mengadakan persekutuan atau Injil pun mereka harus selip-selipkan di mana atau supaya tidak ketahuan kalau mereka orang Kristen. Mereka membaca Alkitab, mereka berdoa dan beribadah. Nah, mereka ini menyembunyikan identitas mereka sebagai orang Kristen. Bukan karena mereka takut, tapi memang harus seperti itu. Tidak seperti kita di sini. Kalau kita tidak ada penganiayaan dan kau sembunyikan, itu salah. Ya, karena tapi di negara-negara tertentu mereka ada penganiayaan dan mereka mau terus melakukan penginjilan. Mereka mengadakan ya harus menyembunyikan identitas mereka. Mereka harus melakukan ibadah secara tersembunyi. Begitu juga saudara-saudara kita banyak di, tadi saya bilang di China, di Korea, negara-negara Arab, Iran, Mesir, Vietnam, negara-negara komunis, negara-negara Islam, Arab country ya, negara-negara Arab, saudara, sudah mulai banyak. Jangan kita berleha-leha. Ya, penginjil sudah tersebar ke seluruh dunia. Kita mungkin tidak mendengarnya, tetapi karena banyak ya ini di bawah-bawah tersembunyi ya pertumbuhan perkembangan Injil yang tersembunyi yang terjadi. Nah saudara, mari kita bawa mereka di dalam doa. Penginjil dan juga orang-orang yang mau mengikut Yesus, yang memutuskan untuk mengikut Yesus dengan apapun resiko yang mereka akan terima, mereka berani melakukan itu. Para martir ini, orang-orang Kristen yang tangguh. Makanya saya bilang saudara pada beberapa waktu lalu pembacaan kita, bahwa penderitaan kita ini tidak seberapa saudara. Penderitaan yang kita alami belum sampai mencucurkan darah dan mengancam jiwa kita. Jadi jangan jadi orang Kristen yang cengeng ya. Ribuan martir rela mati untuk pegang iman mereka kepada Yesus. Kita yang bebas untuk beribadah, kita harus lebih bisa melakukan hal-hal yang lain untuk kemuliaan Tuhan. Kita disuruh berdoa dan berpuasa atau mengampuni orang saja, kita susah. Ya berdoa dan berpuasa. Berikan 1 jam untuk engkau dalam penyembahan kepada Tuhan. Baca firman Tuhan, susah. Orang ini saudara, mereka melakukan itu dengan diam-diam, di bawah ancaman. Ya, mereka melakukan, mereka haus akan firman Tuhan. Bagaimana kita yang hidup di negara-negara merdeka ini ya bisa melakukan apapun yang engkau mau lakukan. Engkau mau puji Tuhan kayak saya nyanyi keras-keras, tetangga mungkin dengar, it's okay ya. Mereka tidak komplain. Bagaimana mereka ini yang dalam tekanan? Mereka tidak bisa bersuara dengan nyaring, tapi hati mereka yang memuji dan menyembah. Nah saudara, dikatakan martir ini akan menerima upah 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara bisa cek The Voice of Martyrs. Saudara bisa lihat kesaksian-kesaksian apa yang terjadi di sana. Jadi juga bisa membangkitkan iman kita. Kita yang tidak ada penganiayaan secara fisik di sini, atau juga suatu law ya yang mengancam kita kalau kita beribadah. Tapi lihat orang-orang ini, supaya kita saudara bisa menjadi orang Kristen yang hidup, yang tidak cengeng, yang tidak manja. Lain kesempatan saya akan bicara tentang hal ini lebih lanjut ya. Jadilah wanita-wanita atau laki-laki umat Tuhan yang tangguh. Yang tangguh, ya, yang tidak cengeng, tidak manja dengan hal-hal kecil yang terjadi di sekitar kita. Bukan apa-apa, belum apa-apa dibanding penderitaan saudara-saudara kita di tempat-tempat lain yang mau mengikuti Tuhan Yesus.
Rema ke-6 saudara, banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Tuhan Yesus mengatakan ini. Ini suatu peringatan bagi kita. Engkau yang sudah lebih dahulu melayani, ingat, jangan sampai engkau menjadi lelah, engkau menjadi hilang fokus dan berubah tujuan. Dan engkau menjadi yang kemudian, yang terbelakang. Dan kita yang baru-baru melayani, ya, kita yang baru, jangan minder, jangan patah semangat. Kalau kita terus lekat pada pokok anggur itu, kita sungguh hidup di dalam Tuhan dan di dalam pimpinan Roh Kudus-Nya, kita bisa menjadi yang terdepan. Tuhan bisa pakai kita dengan luar biasa, bukan berdasarkan berapa lama kita sudah melayani. Sekali lagi, Tuhan bisa pakai kita dengan luar biasa. Bukan berapa lama kita sudah melayani, tetapi berapa dalam penyerahan diri kita kepada tugas dan pelayanan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan semua itu tergantung pada kasih karunia-Nya. Saya meminta Allah untuk memberikan saya His favor, kebaikan dan kasih karunia Allah. Karena hanya dengan kasih karunia Allah, maka Abraham dan Yakub dipilih. Mereka bukan orang yang sempurna. Maka saya pun berani untuk minta kepada Allah, supaya Dia memilih saya, memilih kita semua yang mau dipakainya. Rema yang ke-7 saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa bagi manusia ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Percayalah, segala sesuatu mungkin bagi Allah kita. Karena segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Bukan karena usaha manusia. Bukan karena usaha kita. Percaya, kalau penyakitmu akan sembuh. Percaya, kalau engkau bisa membayar hutangmu. Percaya, engkau akan dapat pekerjaan. Percaya, Tuhan akan buka lumbung-lumbung berkat dan finansial untuk kita. Percaya, rumah tanggamu dipulihkan. Percaya, anak-anak kita dan seisi keluarga kita akan memuliakan Allah. Percaya, tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Percaya kepada Allah kita. Dia mampu melakukan apa yang tidak mungkin bagi manusia, tapi selalu mungkin buat Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.